Emang kenapa Pak? Ya kalau nggak ketipu ya lu nggak belajar gitu. Ya itu benar. ongkos buat lu lulus TK Iya, katanya. benar. Wes, ketemu lagi nih Pak Roswan. Ya, Koko Junior. Aduh, kok junior? Oh, bukan ya. Junior di Perpus. Junior di maksudnya. Perpus ya. Jadi ini senior saya dulu di Perpus, saya jadi malu. Pertama jadi asisten di kampus tuh Pak Roswan atasan saya gitu. Langsung kabur ya kok. Kabur ya Pak. Ke belakang kabur. Jadi malu. Iya, kita ketemu lagi Pak. Iya, makasih ya kok ya diundang nih. Siap. Sebenarnya yang undang sih Pak Ketua ya. Pak Direktur ya. Pak Direktur yang undang. Jadi kebetulan kita punya ada suatu yayasan namanya Parkit gitu kan, seperti burung parkit gitu. Tapi badan lo gede nggak sesuai dengan ini. Iya, makanya Pak Ketuanya kan juga besar gitu. Iya. Yang kecil cuma ibu sekretarisnya doang. Iya. Cocok kalau dinamain parkit ya karena kecil gitu kan. Ya kali ini kita pengen apa ya? Pengen ngobrol sih tentang UMKM. Gitu. Soalnya saya dengar kabar-kabar burung itu katanya Pak Rosman nih UMKM-nya sudah Burung parkit itu maju. yang ngomong itu. Iya benar juga ya, kalau parkit dengar kabar burung ya dari parkit. Iya. Dengar sih gitu Pak. Jadi punya usaha apa nih Pak? Yes. Dari dulu lo tahu kan gue jualan tas kan waktu di Perpus. Iya, di Perpus kan dulu tas. Iya ya. kan? Sekarang Iya. perkembangannya? Nah itu dia. Perkembangannya menuntut gue untuk berubah haluan kok. Oh gitu. Jadi udah nggak tas lagi nih? Udah nggak tas lagi sekarang. Oh gitu. Sekarang frozen food. Wis, mantap. Pojok frozen. Kalau dulu pojok etnik, sekarang pojok frozen. Oh iya bener dulu Iya. pojok etnik Iya, namanya iya. ya. Iya bener. Sekarang jadi makanannya apa aja tuh Pak? Macam-macam sih. Oh. Andalan gue sebenarnya otak-otak. Otak-otak. Otak-otak gue tuh anti meledos. Oh gitu. Jadi kalau digoreng nggak? Nah, kan rata-rata kalau ibu-ibu goreng otak-otak tuh meletek, pecah gitu ya. Nah, itu bahaya tuh. Nah, di gue enggak. Oh gitu. Nah, ada ramuannya dan triknya sebenarnya itu yang paling penting, goreng otak-otaknya. Oh gitu. Jadi aman. Goreng pas sebelum dibekuin berarti. Kan abis dibekuin dicairin dulu. Dicairin terus dicuci. Oh gitu. Nah, yang kuncinya sebenarnya di adonannya itu jangan terlalu banyak ini apa namanya? Ntar gue buka rahasia ini. Ya, gitu, ya itu dah ada ya. Gitu lah, gitu. Gitu ya. Jangan dibuka. Nah, itu gorengnya pakai api yang super kecil. Super kecil. Nah, ya jangan kecil banget sih, jangan super lah, kecil lah. Kecil. Cukup ya 1/4 putaran naikin dikit lah. Gitu ya. Nah, itu dia nggak meledos. Ya benar. Ya mungkin ada lah 1-2 biasanya karena apinya kegedean. Ya. Gitu ya. Tapi bukan kesalahan dari produksinya karena kita sudah mengupayakan meminimalisir meledos. Nah, itu produk andalan gua kok. Oh gitu. Yang kedua gua ambil dari teman gue. Itu siomay Bandung. Gitu ya. Frozen kalau pas dilihat frozennya kecil kok, tapi begitu udah dikukus gede-gede siomaynya. Bumbunya apalagi Melar jadinya ya. Iya. Nah, kalau yang tadi otak-otak itu bikin sendiri atau ngambil juga? Gue minta bikinin orang. Oh gitu. Coba ntar dilabelin. Karena kalau bikin sendiri kapan bikinnya kita? Ya, effort, gitu ya. effortnya Capek lah. ini. Nah, itu mulai sejak kapan tuh Pak berubah haluan dari tas ke makanan? Sejak pandemi. Oh, sejak pandemi. Jadi sebelum pandemi itu masih pojok etik tuh masih? Nah, memasuki pandemi, setahun sebelum pandemi tas gue udah mulai drop. Oh, mulai drop. Nah, jadi sejarahnya itu gue nggak punya usaha nih, masa dosen yang ngajar pemasaran nggak punya barang buat dipasarin gitu kan? Benar. Dosen kewirausahaan nggak ada usahanya gitu ya. Benar. Nah, akhirnya gue mikir apa nih, ketemu sama temen gue itu ngajakin, oke deh gitu ya. Lumayan responnya ya. Cuman pas pandemi itu karena orang nggak keluar rumah dan susah nyari, akhirnya lancar tuh ininya permintaannya. Itu seminggu tuh bisa habis sampai 100 kilo. 100 kilo Pak? Iya. Itu alhamdulillah tuh. Tapi dikemas ini per berapa
gram? Ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Oh gitu. Berarti kalau 1 kilo berarti laku 100 biji, 100 bungkus Iya, berarti ya? iya. Isinya kan 40 kalau 1 kilo tuh. 40 pieces. 40 pieces ya? Iya. Wow. Kenyang juga tuh. Gua harus sekali-kali harus nyoba tuh. Bini gue suka banget sama otak-otak. Nah, perlu itu. Ntar gue tanya deh. Iya. Langsung order gitu. Asik. Tapi selama menjalani bisnis ini tuh sebenarnya ada nggak sih Pak dukanya gitu loh Pak? Ini kan tadi kita bahas terjual lah seminggu bisa 100 kilo. Gitu. Nah ini kisah gagal-gagalnya sejak zaman pojok etnik tuh. Wah, banyak lah. Gimana Pak? Yang jadi ceritanya ini sad story ya, bukan success story ya. Story kan, Ya, suksesnya sekarang buat udah sukses. belajar Buat gitu belajar, ya, buat belajar. Jadi sebenarnya gue mulai usaha tuh gue kenal usaha dari kuliah lah. Zaman kuliah Pak? Zaman kuliah. Gue dari angkatan berapa Pak? Dulu kuliah gue bawain baju. Oh gitu? Baju yang gue ambil dari dosen Gunadarma juga. Oh. Yang dulu punya toko di jalan apa tuh, di RTM. Bukan di RTM. Seberangnya jalan ke RTM tuh. Kalau dari belok ke kiri. Iya. Dulu punya dosen arsitek. Oh gitu. Gitu. Dia punya toko. Gue cuman bilang, boleh nggak gue pinjem bajunya? Siang, sore gue balikin. Pagi gue bawa. Gue bawa 10 biji tuh. Itu zaman-zaman kuliah tuh kan. Mahasiswa doyan kaos. Iya. Oh ya, ada aja yang ini kan. Tapi kan nggak modal. Iya, nggak modal. Diambil lah, gue jualin, gue tambahin harganya gitu. Padahal tokonya jaraknya cuma 200 meter dari kampus. Nah, mulai dari situlah. Terus sampai akhirnya gue dulu ikut MLM. Ya, MLM ada 7 tahun lah. Gue ikutin, member di bawah gue tuh sampai 3.000 orang. Ya. Nah, cuman emang alhamdulillahnya gue ketemu MLM yang bagus gitu ya. Jadi gue dididik di situ untuk bagaimana caranya berbisnis. Nah, tahun 2007 tuh gue lepas MLM-nya karena ada sedikit masalah lah sama sistem gitu ya. Nah, gue lepas, gue bingung nih, biasanya jalan-jalan, nyari prospek gitu ya. Terus nganggur, nggak betah juga. Sedangkan tadi gue bilang, gue dosen harus ada ininya dong. Iya, Padahal mah pengen nyari cuan itu. Dosen bisik-bisik aja gitu kan. Nah terus ya itu tadi, gue pikir ada teman yang nawarin tas perca. Buat anak kuliah kayak laku nih. Ya akhirnya gue bangun itu. Nah gue bangun, nggak ini juga. Susahnya awal tuh gue temuin adalah gue nyarinya stoknya itu terbatas. Sampai akhirnya temen gue nyerah karena gue kejar-kejar terus. Ini gimana, orang udah nanyain mulu kan? Barangnya gak ada gitu. Akhirnya ya udah lu langsung aja deh ke pusatnya, gue samperin. Oh gitu. Gue samperin. Terus ketemu sama ownernya, ngobrol, gue sodorin nih Pak, saya udah punya jualan segini, ada invoice-nya tuh semua tuh, faktur-fakturnya semua ada tuh ya. Nah, ada segitu, terus gue nego sama dia, saya bisa nggak jadi eksklusif dia distributor, saya bilang betul. Gitu kan. Boleh. Gitu ya. Nah, jadilah gue distributor eksklusif se-Depok. Makanya gitu. Kalau zaman dulu pojok etnik tuh tahun berapa? 2008, 2009. 2009 ya, 2009 sampai 2010-an tuh eksis tuh di balai kota, wali kota aja kenal kok pojok etnik. Sponsorin apa namanya? Abang Empok Depok gitu ya. Nah, sampai akhirnya timbul masalah. Masalahnya di supplier. Ya, supplier itu memberi harusnya distribusi eksklusif itu kan hanya di Depok aja nih. Ya. Nah, dia ngasih ke pinggiran Depok. Nah, waduh. Ini masalah pertama nih. Pelajaran banget buat gua, supplier ternyata. Ya sudah. Terus gua putus kontrak kan, selesai gua nggak mau cara lu begini gitu kan. Itu berarti. Dah. Terus gue ini lagi nih. Cari-cari lagi nih ya. Gue cari, ketemu tas etnik. Ada batik nih, ada batik. Terus apa namanya? Gue selami, harganya mahal. Ternyata harganya gila-gilaan tuh. Kalau tas perca cuma ratusan ribu,
tas batik ini bisa sampai ratusan ribu dan jutaan. Oh. Gue bingung gimana ya caranya yang ngelakuin ya. Nah awal-awal gue pikir, lewat Facebook, awalnya itu lewat Facebook gue bikin tuh akun Facebook baru gitu ya. Gue cari orang-orang yang memang suka belanja yang jutaan. Orang-orang apa ya, berarti tas-tas LV, terus tas-tas yang bermerek gitu ya. Nah dapet, gue add, ternyata nggak berhasil. Jadi udah nyoba pakai Facebook, sosial media gitu, udah coba juga ya berarti? Udah. Nah, nggak berhasil karena memang bukan pasarnya. Tapi terus gue coba persisten, dapat pasarnya. Ternyata pasar penyuka tas etnik itu biasanya ibu-ibu pejabat. Iya. Kalau enggak istri-istri angkatan. Iya. Yang minimal pangkatnya apa ya? Udah perwira lah. Gitu. Ya, perwira menengah itu biasanya mereka suka banget tuh untuk make tas-tas itu di acara-acara resmi gitu ya. Akhirnya dapet. Nah, ngembangin itu juga nggak gampang. Kenapa? Pertama awalnya nyari supplier yang cocok. Nggak cocok kan ngelihat kualitas, terus harga, kemahalan. Dapet nih ada beberapa supplier dapet. Nah kesalahan gue sehingga ini ambrol di 2017 ya, mendekati 2018 tuh karena supplier ini satu persatu mundur. Oh gitu. Supplier. Dia waktu itu sempat punya berapa supplier, Pak? Ada 5. Sampai 5, Pak? Iya 5. Jakarta, Indramayu, mana lagi ya? Surabaya ada waktu itu, Semarang. Mana lagi sih, lupa gue, Jogja. Tapi tahun itu mulai udah di luar Depok juga dilayanin, apa masih di Depok aja? Karena tas etnik ya, kalau dulu tas etnik itu gue layanin cuman distributor se-Depok. Ya, ada Jakarta sedikit lah. Depok doang nih. Kalau yang tas etnik yang kulit sama batik, tas kain-kain tenun itu udah se-Indonesia. Oh gitu. Iya, bahkan sampai ke luar negeri. Ngirim ke Dubai waktu itu, ke Malaysia, ke Thailand gitu. Pelanggannya udah sampai luar, udah lebih luas karena pakai sosmed kan. Iya, pakai sosmed. Dan memang nggak dibatasi hak eksklusif gitu ya, kemanapun. Dan gue kerja sendirian. Nah itu juga tuh enak sih, gue nikmatin banget. Kalau dulu tas perca itu gue ngerekrut reseller, keuntungan gue bisa besar karena resellernya banyak. Gitu ya. Nah kita mesti bisa maintain reseller. Tapi kalau yang tas etnik, gue single fighter. Oh sendiri tuh? Enaknya apa? Margin gue gede. Ya pasti, karena nggak dibagi. Iya betul. Margin gue gede, gue nikmatin. Kenapa? Tas harganya 500.000 itu bisa gue jual 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi kebayangan lo 2 kali lipat 100% untungnya gitu. Nggak buat siapa-siapa gitu, buat sendiri. Nah, tapi kan emang kualitas pelayanan gue ada garansi seumur hidup, Bang. Iya. Jadi tas gue itu digaransi seumur hidup. Sebenarnya bukan seumur hidup ya, tapi selama gue usaha nih, gue udah nggak usaha ya, mohon maaf. Jadi gue kasih garansi itu, gue jual bisa 2 kali lipat. Nah terus kembali ke yang tadi, supplier itu satu persatu mulai hilang. Ada yang udah banting setir, ada satu supplier yang dia nggak mau memperbaiki cara pengemasannya, gitu ya, nggak mau memperbaiki cara pengemasannya. Jadi gue juga ada ilfil karena begitu kirim nyampe, gue dropship waktu itu untuk satu item nih dari satu supplier, gue dropship. Jadi gue nggak kontrol, gitu. Kalau yang lain gue kontrol karena customize. Customize, dia oper ke gue dulu, gue lihat barangnya baru gue kirim. Nah yang ini enggak memang, karena harga barang lebih murah, terus marginnya juga enggak gede ya. Kalau buat gue dibanding customize itu, nah dia langsung kirim. Nah gue sering terima banyak komplain dari customer. Nah karena gue customer kalangan atas, ya mau nggak mau tas ganti tas dong. Iya. Gitu ya. Selalu. Jadi gue kan garansi itu ya, garansi kepuasan, makanya harganya bisa 2 kali lipat, tujuannya itu. Betul. Nah tapi tekor juga kalau tiap ini ganti, tiap ini ganti. Ya udah deh, akhirnya ya udah gue nggak mau main lagi deh gitu sama dia gitu. Udah
tinggal satu. Nah, yang satu ini terus akhirnya geser pangsa pasarnya. Oh. Geser pangsa pasar, gue nggak bisa ngikutin. Dia tadinya bermain ke customize, sekarang mainnya tas ini apa namanya buat event-event itu loh. Buat acara-acara, souvenir itu tas. Masih tas batik juga, tapi lebih ke kuantitas yang banyak. Harganya murah. Nah, gue mau ngejar nggak bisa. Nah, disitulah pelan-pelan gue kekikis sambil nyari nggak dapet yang cocok. Gue udah explore ke Depok, yang Bogor. Gue mungkin kapok kalau yang jauh-jauh kali ya. Akhirnya gue mutusin gue cari Depok deh. Tapi ya nggak nemu. Dapet tuh sampel, dikasih dikasih tolong dong buatin ini bisa apa enggak. Ternyata nggak rapi. Begitu dikomplain, ya ada aja alasannya dan lain. Gue udah nggak mau deh kayak gitu deh. Akhirnya udah deh, gue istirahat dulu deh. Tapi karena istirahat itu, jadi kelamaan konsumen hilang. Gue mau mulai lagi ngangkat dari bawah lagi. Akhirnya ya sudah pandemi pula. Hajarannya mantep. Iya. Jadi ya udah dukanya ya begitu deh. Jadi tadinya nikmatin duit keuntungan bisa ratusan ribu, jutaan. Sekarang kalau untuk makanan ininya rendah. Lo untung 1.000-2.000 perak aja udah bagus banget. Yang dikejar tuh kuantitas. Makanya di sini 2 tahun buat gue usaha kok belum bisa nyelamin gimana caranya berbisnis frozen food gitu. Gue mau nggak mau kan gue termasuk orang yang punya prinsip usaha tanpa modal tuh bisa. Gitu ya. Jadi ya bisa aja kali kalau gue modalin langsung toko freezer banyak segala macam, promosi segala macam bisa. Tapi gue nggak mau ke sana gitu. Gue mau nyontoin bahwa mulai dari tas perca sampai tas etnik tuh gue modalnya bisa dibilang ya minim banget lah. Tenaga betul gitu, pulsa gitu ya. Paling itu udah ada duit pasti ada, nggak mungkin ya. Paling hitungannya nggak nyampe 1 juta. Nah kalau frozen ini ya gue berusaha bangkit dari bawah tadi. Cuman nyelaminnya ini loh nggak bisa. Ternyata tadi otak-otak kan gue bisa seminggu 100 kilo. Lama-lama orang bosen kok makan otak-otak. Iya. Sampai sekarang ada juga pasar yang baru tapi nggak seberapa gitu loh. Nah, nyiasati itu sampai sekarang gue belum tahu kok gimana gue bisa merangkak dari bawah lagi bisa ke atas lagi. Itu. Tapi sejak berbisnis dari awal nih dari tadi pojok etnik sampai sekarang gitu. Pernah nggak mencapai merasa ke titik terendah dalam berbisnis gitu? Ya ada pas sama sekali nggak ada yang order itu kan. Gila sebulan 2 bulan nggak ada yang order. Mati berdiri itu gimana caranya ya. Tapi kalau nyampe rugi gitu pernah ya Pak? Ketipu pernah. Ketipu pernah Pak? Pernah. Ketipu tuh waktu tas perca. Waktu itu kita sistemnya konsinyasi. Konsinyasi itu gimana? Nitip barang. Oh kita nitipin barang ke orang gitu? Iya, nitip barang ke Detos. Oh ke Detos? Di Detos ada tuh, kebetulan kenal, oh bagus nih bisa nggak nitip, taruh aja di saya punya toko. Iya deh Pak, saya titip gitu ya. Nah ternyata ada waktu itu nilainya sih kecil lah, nggak nyampe 10 juta gitu, paling 5 atau 6 juta gitu ya. Beberapa pieces tas gitu. Terus 2 minggu, biasanya gue seminggu sekali nih nagih gitu ya, ada yang kejual enggak gitu, lumayan ada 4-5 pieces lah setiap minggu di store gitu. Nah ternyata 2 minggu gue nggak nagih, lupa, orangnya udah hilang nggak tahu kemana. Tokonya udah nggak ada. Tokonya udah nggak ada, pasti bubar kemana, nanya kiri kanan nggak ada yang tahu gitu. Wah udah deh. Kontaknya nggak punya tuh Pak? Nggak ada, dulu kan belum ada. Ada tapi gue juga belum megang HP kali gitu ya. Ada nomor telepon sono tokonya. Toko. Itu. Sono tokonya udah tutup. Iya. Total sampai berapa tuh Pak rugi kalau gitu Pak? Iya 5 jutaan sih. Tapi lucunya gue kan gabung di Tangan di Atas ya, komunitas. Gue punya komunitas. Bukan punya sih, gabung di komunitas. Namanya Tangan di Atas, wilayah Depok nih. Nah di TDA itu ada kelompok mentoring bisnis. Nah sebenarnya ini udah gue dapet dari pas gue bisnis MLM kok. Jadi konsepnya sama nih sama bisnis MLM. Jadi
5-6 orang itu di salah satunya tuh ada yang mentoring. Ya. Nah, mentor gue waktu itu malah nyelamatin gue, bukan nyelamatin, ngasih selamat. Selamat ya, udah ketipu nih 5 juta gitu kan. Wah, gila. Emang kenapa Pak? Ya kalau nggak ketipu ya lu nggak belajar gitu. Ya itu ongkos buat lu lulus TK katanya. Loh kalau mau SMA gimana dong? Nunggu ketipu miliaran gitu. Emang kadang orang bener ya, belajar tuh emang kadang mahal. Mahal itu dia. Gitu. Nah termasuk gue berubah dari tas fashion ya, ke Frozen itu ongkos yang nggak kelihatan loh ya, kerugian yang nggak kelihatan besar. Ilmu gue di fashion, gue udah tahu jenis kulit, jenis kain, nama-nama bahannya segala, bagaimana ngelihat jahitan yang bagus, yang enggak, itu udah nggak pakai sekarang. Iya, jadi belajar lagi. Iya, belajar sekarang. Bahan otak-otak, gitu kan, cara goreng, beda. Jenis tepung. Iya. Itu kerugian yang besar tuh kerugian ilmu itu tadi. Jadi kalau secara material mungkin ya 5 juta segitulah gitu. Iya. Tapi secara pikiran dan teman-temannya itu akan sangat banyak sekali karena benar-benar mulai dari nol ya. Gitu. Iya. Teman saya jadi tertarik tuh pengen ngoprek tadi tuh modal tanpa usaha itu caranya gimana memulainya tuh Pak? Lah itu kayak yang pas awal tadi mahasiswa nih, pendengar podcastnya mahasiswa ya rata-rata ya. Pas zaman gue kuliah ya gue cari toko yang mau minjemin gue barang. Tapi ini ngakunya minjem walaupun dijual. Apa ngaku ya mau dijual? Memang mau dijualin. Gue bantu jualin. Gitu. Ngomongnya ngebantu kan padahal minjem sama. Benar. Cuman bagaimana cara kita meyakinkan aja. Terus juga yang pas tas percah gue datengin itu modalnya invoice, faktur-faktur penjualan gue. Gue udah bilang, ini Pak, gue udah jual sekian. Gitu. Gue bermaksud untuk bisa kerjasama, bantu nyebarin dagangan di sini. Sama dia dikasih. Ini bayarnya nanti setiap bulan, laku berapa setor. Akhirnya gue bisa bisnis tanpa modal awalnya. Benar. Gitu. Jadi gimana kita meyakinkan orang aja untuk bisa dia nitipin dagangannya ke kita. Gitu. Tentu juga harus selain kita bisa meyakinkan dengan bukti, kita juga meyakinkan dengan diri kita pastinya ya. Iya dong. Kita harus sampai bisa kita jual. Janji sebulan, ternyata sebulan kita bawa kabur gitu kan. Kan ada orang kayak gitu. Tapi kan ada juga gue bilang pasti laku 3, ternyata nggak ada yang laku tuh ada juga. Tinggal kita bilangnya laporannya gimana gitu kan. Ada kemungkinan. Tapi kan nggak pernah yang pasti nggak pernah lah. Gitu misalnya kan udah laku terus dibawa kabur. Enggak lah gitu. Kalau itu kan amanah ya. Iya amanah. Jadi tetap ada catatannya harus amanah gitu kan. Gitu. Jangan udah saya ngambil di orang terus ya udah lantar kalau ada laku saya kabur gitu. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ingat ya. Walaupun tanpa modal juga harus jaga kepercayaan orang gitu. Ya betul. Terus sekarang jualannya masih online aja Pak? Saya masih online, keutamaannya karena kalau dulu tas etnik tuh ada yang bantuin tuh mahasiswa juga, asisten perpus juga gue berdayakan. Nah sekarang nyari gantinya yang mau dibayar murah susah ya, Pak mahasiswa pada jual mahal semua. Itu sebenarnya saya bilang gara-gara itu Pak perusahaan-perusahaan startup itu loh Pak ngegaji mahasiswa muda tuh harganya nggak masuk akal Pak. Iya, makanya startup itu kan banyak yang collab, salah satunya gajinya gedean Pak. Ini buat kayak fresh graduate harganya udah kayak orang berpengalaman gitu. Akhirnya kita yang kayak pengusaha kecil-kecilan gini akhirnya ya ngapain sih gitu, kayak gitu nggak jelas itu. Nggak bisa ngasih bantuan ya. Mending saya ke Gojek lah dapat segini kadang-kadang gitu kan masalahnya. Dulu itu asisten perpus berani, maksudnya gue bilang kan ya gue usaha tanpa modal nih awalnya gitu kan. Lo gue gaji cuma sekian tapi kalau sampai maju ya gue naikin. Ya memang gue naikin sampai gue kasih training ya. Nih lo belajar ini. Dia maintain sosmed gue. Terus dia juga bikinin konten-konten buat gue. Nah dari situ bisa besar waktu tas etnik itu. Nah sekarang yang pojok Frozen, gue punya IG pojok Frozen Depok gitu ya. Websitenya juga ada. Tapi gue nggak sanggup bayar yang ngelola gitu loh. Karena effortnya sekarang kalau lo ambil konsultan aja
bisa bayar 5 juta sebulan. Iya, bener. Iya kan? Mahal. Untuk maintain IG kita. Kalau mahasiswa kan, lu mau nggak 100.000 sebulan gitu ya, 300.000 deh sebulan deh, lo maintain gitu kan, hitungannya masih terjangkau. Ntar kalau ini dapat keuntungan apa namanya bagi hasil bonus gitu kan. Kalau gede, nah susah. Tapi sekarang jualannya cuma di IG sama Facebook atau ke Tokopedia, Bukalapak gitu. Sudah, paling Gojek ya. Oh, Gojek. Gojek, itu GoFood, terus sama boleh sebut merek ya? Boleh, Salah boleh gue. sekalian di sini. Jadi ntar ditulis di bawah sini, di bawah. IG-nya, nama ini ditulis di bawah. Iya. Tapi lebih banyak sekarang orderan masuk memang lewat WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. Iya. Jadi lihat mungkin lihat Instagram, di iya. atasnya ada nomor WhatsApp-nya gitu. Itu pesannya ke gue. Biasanya gitu sih emang. Gitu. Cuman sekali lagi ini kendala gue juga masih belajar juga nanganinnya gimana ini belum ketemu ya. Jadi di Frozen ini kan nggak kayak tas yang barang tahan lama bisa dikirim ke luar negeri berhari-hari. Betul. Lah Frozen tahannya cuma 1 hari. Kita kirim kemana gitu. Nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh. Jadi otomatis pangsa pasar gue ya sempit. Cuman sekitaran aja gitu. Jadi paling banyak ya di kampus. Di kampus paling banyak tuh pelanggannya. Makasih ya teman-teman di kampus ya yang udah beli belanjaan gue, dagangan gue. Terus sama ibu-ibu di komplek gitu ya. Itu pelanggan-pelanggan gue banget gitu. Gitu. Nah, ada nggak Pak tips and trick buat yang memulai bisnis Pak dari Bapak? Apa ya? Bisnisnya apa ya? Bisnis apapun lah memulainya tuh harus gimana sih sebenarnya Pak? Gitu. Semangatnya atau bagaimana memulai? Awalnya kan kadang orang tuh mau berbisnis tuh bingung ya mau mulainya dari mana gitu. Kalau gue bilang mulai aja dari sekitar. Gue juga bisnis frozen food ini nggak sengaja kok temen gue ini waktu itu nawarin otak-otak. Bagus pokoknya nggak meledos gitu kan. Wah emang ada, gue cobain. Bener, enak. Sampai karena tadi ya gue kuantitasnya gede dan justru temen gue itu yang sekarang malah dia udah nggak usaha itu lagi. Oh gitu. Jadi gue langsung ke produsennya. Oh. Gitu. Jadi yang tadinya ngambil di orang terus akhirnya ngambil di produsennya langsung. Iya, karena dia udah nggak usaha itu lagi. Udah pindah malah sekarang orangnya. Tadi di Depok kan. Nah, sekarang udah pindah. Gitu. Udah lu loh ini aja deh. Langsung gitu ya. Udah langsung. Nah, jadi dari sekitar aja ya kita lihat apa sih yang ada di sekitar kita terus lo suka ya coba aja dijualin. Sekarang apa aja kok gue juga masih ngeraba-raba apa usaha ya. Frozen food jadi yang utama sekarang, tapi kalau emang ada yang bisa laku dijual gue jual aja. Lo mau jualan apa gitu. Ya, jual diri juga ya. Kalau itu nanya ke Pak Ketua saya Bang. Dosen kan jual diri itu. Jual ilmu. Ilmu diri gitu kan. Jadi ya, asik sebenarnya nih, cuman sama Pak kamerawan katanya nggak usah panjang-panjang, nanti bisa dipotong buat obrolan lain katanya. Gitu. Siap. Jadi itu ya, jadi sarannya tadi dengar ceritanya kan bener-bener yang namanya UMKM tuh ada suka dukanya gitu. Jadi mungkin jangan dilihat suksesnya aja kali ya Pak ya. Tapi kita juga harus lihat bahwa untuk membangun UMKM, contohnya tadi kalau Pak Roswan ini modelnya yang memulai tanpa modal, itu juga berangkatnya harus dari tadi kita menjual apa yang ada di sekitar kita gitu kan, apa yang kita suka, kita hobi. Kayak dulu kan zamannya kaos, kata Pak Roswan itu kan lagi rame, wah kaos nih bisa dijual nih gitu. Harus berani ya gitu kan, berani datang ke tokonya gitu kan, oh saya mau jualin nih boleh apa enggak gitu kan. Enggak, kebetulan itu bukan berani karena gue kenal kan dosen juga. Ya minimal kan walaupun dosen kan harus berani juga kan gitu kan, karena itu ada resiko juga yang ntar nggak laku nggak apa gitu kan. Nah itu juga harus berani ambil resiko tapi diperhitungkan gitu. Dan satu lagi yang penting tadi adalah amanah gitu ya. Jangan memulai bisnis dengan niatnya nggak bagus, itu yang penting ya Pak ya, karena saya ngambil aja ntar kalau ini saya bawa kabur gitu misal udah niat gitu kan. Nah itu please jangan. Ya udah Pak Roswan, terima kasih Pak. Siap. Sudah ngobrol-ngobrol di sini walaupun sebentar tapi sangat menginspirasi Pak, terutama mungkin nanti buat yang lihat, yang lagi pengen UMKM atau yang lagi berjalan UMKM kan, itu akan menjadi
satu yang inspirasi dan insya Allah Pak ketika ilmu ditransfer itu pasti kan akan bertahan lama. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak. Ya. Semoga sehat selalu Pak. Sama-sama Om Lagi, Koko. ya, zaman COVID gini kan itu yang penting sehat baru urusan Betul. yang lain Pak. Betul. Siap. Makasih Ya. Pak. Sama-sama. Siap.